Halo Bu Frida dan teman-teman sekalian, kenalkan saya Megawati dengan NIM 2424070009. Sebelum saya memaparkan materi, saya ingin bertanya terlebih dahulu gitu ya dengan uh, Bu Frida dan juga teman-teman sekalian, apakah teman-teman di sini ada yang tidak pernah menggunakan AI? Oke, saya kira semuanya pasti akan menggunakan AI gitu ya dalam pekerjaan maupun tugas sehari-hari kita. Nah, kita akan membahas terkait dengan pengaruh AI pada siswa. Pendahuluan AI, peran AI dalam meningkatkan pembelajaran siswa. AI kini menjadi bagian penting dalam pembelajaran siswa. AI mempermudah akses informasi, mempercepat penyelesaian tugas, namun juga berpotensi menurunkan proses berpikir mandiri. Jadi kita akan membahas terkait dengan AI gitu ya pada siswa dan pada pembelajaran, apakah ada dampak-dampaknya nih terhadap siswa. Nah, tujuannya ini adalah analisis dampak AI pada pembelajaran dan peran psikologi dalam pendidikan. Satu, menganalisis perubahan pola belajar akibat penggunaan AI, menjelaskan manfaat resiko penggunaan AI, menerapkan intervensi psikologi pendidikan untuk kontrol AI. Lalu keempat, menyusun strategi agar siswa tetap berpikir kritis dan mandiri. Konsep AI dalam pendidikan. AI mengambil 4 peran besar. AI sebagai tutor, yaitu memberikan penjelasan, contoh soal, langkah pengerjaan, hingga simulasi pembelajaran mandiri. AI sebagai asisten akademik, menulis ringkasan buku, merapikan kalimat, menerjemahkan teks, dan membuat konsep presentasi. Yang ketiga, AI sebagai penyedia jawaban instan. ChatGPT, Gemini, Bing AI mampu menjawab pertanyaan tanpa siswa menganalisis masalah. Yang keempat, AI sebagai media pembelajaran adaptif. Aplikasi seperti Ruang Guru AI dan Kogniti menyesuaikan materi mengikuti tingkat pemahaman siswa. Jadi dari sini aja eh, dalam pendidikan gitu ya, udah banyak banget peran-peran yang bisa diambil oleh AI gitu ya, tapi bukan berarti AI bisa menggantikan tutor atau asisten akademik gitu ya. Tapi kita bisa membuat AI membantu kita nih gitu. Dari sini AI juga bisa sampai menyelesaikan jawaban atau memberikan jawaban-jawaban secara instan gitu ya, uh, tanpa kita atau siswa itu uh, berpikir kembali atau merumuskan kembali apakah jawaban ini sesuai dengan pertanyaan atau materi yang memang dipertanyakan. Nah, di sini dampak AI ada positif dan negatifnya tentu saja gitu ya. Dampak positifnya, akses belajar cepat dan luas, visual interaktif memudahkan, bantu siswa disabilitas belajar, lalu mempercepat pemahaman materi. Bahkan sampai AI juga bisa membantu siswa yang disabilitas belajar atau kesulitan dalam belajar, gitu ya. Karena sangat mudah menggunakan AI atau memahami bagaimana sih kita bisa mendapatkan jawaban melalui AI. Lalu untuk negatifnya, critical thinking melemah, ketergantungan AI meningkat, motivasi intrinsik menurun, resiko plagiarisme tinggi. Jadi tentu aja gitu ya ada dampak negatifnya di mana siswa merasa oke, jawabannya sudah ada lalu tidak perlu dipikirkan ulang,
langsung dikopas begitu saja dan akhirnya gitu ya ada plagiarisme tinggi gitu karena ya siswa ini hanya tinggal kopas saja, tidak ada bentuk atau revisi kembali dari pemikiran siswa tersebut. Dampaknya karena memang sangat mempermudah gitu ya. Jadi siswa ini atau anak-anak itu jadi ketergantungan. Bagaimana ketika ada tugas ataupun pertanyaan-pertanyaan sulit, itu mereka akan langsung bertanya pada AI. Lalu di sini saya ingin informasikan juga, AI adalah alat pendukung belajar, bukan pengganti proses berpikir. Karena AI yang sangat mempermudah ini, gitu ya, memang bisa kita gunakan membantu, gitu ya. Tapi bukan berarti kita langsung percaya begitu saja dan langsung kopas, plek-tiplek, tidak difikirkan kembali nih, apakah ini jawabannya sudah sesuai. Lalu di sini ada grafik terkait dengan kognitif sebelum dan sesudah menggunakan AI. Grafik ini menunjukkan perubahan signifikan dalam indikator kognitif siswa, memperlihatkan penurunan motivasi dan kemandirian, sementara akses dan kecepatan mengalami peningkatan yang jelas setelah penerapan AI. Jadi di sini bisa terlihat gitu ya, kalau misalnya motivasi belajar awalnya tuh di angka 6 gitu ya, lalu ketika sesudah maaf, jadi sebelum gitu ya, sebelum menggunakan AI itu ada di angka 9 atau angka 12 gitu ya, tapi ketika sesudah menggunakan AI itu menurun, jadi di angka 6. Lalu kemandirian belajar yang tadinya tinggi gitu ya, mencari tahu dari buku dan lainnya gitu ya, terkait materi-materinya. Lalu di sini malah jadi menurun. Nah, terus yang paling sangat kecil angkanya itu adalah critical thinking, di mana sudah tidak digunakan lagi nih berpikir secara kritisnya gitu ya, tapi langsung menggunakan jawaban-jawaban dari AI. Lalu ada juga akses pengetahuan. Memang di sini jadi lebih bagus gitu ya, karena memang jadi mudah nih untuk mengakses pengetahuan. Tinggal kita ketik aja apa yang ingin kita cari, itu langsung dikasih oleh AI gitu ya, diberikan informasi dari AI. Lalu ada juga kecepatan belajar. Selanjutnya di sini adalah intervensi psikologi dalam pendidikan gitu ya. Bagaimana kita mengkaitkan AI ini atau penggunaan AI ini dengan intervensi psikologi dalam pendidikan. Lalu agar gitu ya, mmm, jadi tetap terkendali terkait dengan penggunaan AI-nya. Di sini saya share strategi untuk memaksimalkan penggunaan AI dalam pembelajaran siswa. Tujuan intervensinya itu menurunkan ketergantungan pada AI, meningkatkan critical thinking kembali aktif, membentuk kemandirian belajar siswa. Jadi, harus ada pengawasan gitu ya tetap, agar siswa atau anak-anak itu tetap berpikir kritis dalam mendapatkan jawaban dari AI. Agar juga tidak terlalu ketergantungan nih, karena tidak semua jawaban dari AI itu benar loh, gitu. Terus juga agar membentuk kemandirian belajar siswa. Nah, strateginya gitu ya, self regulated learning, siswa mengatur target belajar sendiri. Lalu AI answer verification text, jawaban AI harus dikritisi sebelum dipakai. Reflection journal method, siswa menulis refleksi setelah belajar.
Jadi semua harus tetap kita kendalikan. Jadi jangan terbalik AI yang mengendalikan kita, tapi kita yang mengendalikan AI di mana kita harus memverifikasi jawaban kembali gitu ya. Terus juga mengatur lagi nih target-target belajar kita. Nah, di sini ada saya ambil dari Instagram gitu ya, terkait dengan kampus yang mengadakan pelatihan duta AI. Jadi di mana kampus ini mengajak siswa gitu ya, sekolah-sekolah di apa Surabaya untuk bagaimana caranya menggunakan AI dengan cerdas dan kreatif, lalu juga yang penting adalah bertanggung jawab agar siswa-siswa ini ketika mereka dapat menggunakan atau ketika mereka memang ingin menggunakan AI gitu ya, itu jadi terkendali dan semuanya bisa ditanggungjawabkan gitu. Semoga banyak ya pendampingan-pendampingan atau pelatihan seperti ini agar siswa-siswa di Indonesia itu dapat menyesuaikan kebutuhannya dan mempertanggungjawabkan hal yang mereka yang mereka cari atau mereka eh, dapatkan dari AI. Lalu dari sini kita dapat mengambil kesimpulan memahami peran AI dalam pendidikan dan pentingnya intervensi. AI adalah alat, bukan pengganti otak. Jika digunakan tanpa kendali psikologi pendidikan, maka kemampuan analisis dan belajar mandiri siswa akan menurun. Dengan intervensi psikologi ini dari tadi itu strategi gitu ya, regulated learning, verifikasi AI, refleksi AI dapat menjadi pendukung belajar yang sehat dan produktif. Teknologi boleh cerdas, tapi manusialah yang harus tetap berpikir. Baik, sekian untuk pemaparan materi dari saya. Mungkin bisa saya kembalikan lagi ke Bu Frida dan kita lanjutkan terkait dengan diskusi penggunaan AI ini. Terima kasih.